Tuhan, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan gertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Lukas Penginjil Lukas meneruskan mengisahkan perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Tidak tahu pasti sudah sampai
mana ya perjalanan Tuhan Yesus. Yang pasti ada dua hal, soal tujuan dan kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tujuan perjalanan Tuhan Yesus adalah ke Yerusalem. Di tempat ini Tuhan Yesus akan mengalami kesengsaraan, penderitaan, wafat, dan bangkit. Kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem adalah pengajaran. Tadi dikatakan Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Tentu Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat atau rumah di mana Tuhan Yesus singgah, atau juga di jalan-jalan. Lalu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kabar gembira bagi kaum miskin dan tertindas, soal kerahiman Allah. Saudara yang dikasih, dan dalam pengajarannya tadi ada orang yang bertanya dengan nada pesimis, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tidak tahu latar belakang pertanyaan orang ini. Apakah orang ini melihat dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem yang menyertai para murid yang jumlahnya sedikit, lalu ia bertanya demikian, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara yang kasih, Tuhan Yesus tidak langsung memberi jawaban. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus menunjuk pintu, pintu yang sempit dan pintu yang tertutup. Maka dalam bacaan ini ada dua pintu, pintu yang sempit dan pintu yang tertutup. Zaman dulu gerbang kota ini ada satu pintu dengan lengkungan yang tinggi dan besar, dan di sampingnya ada dua pintu kecil. Tentu orang-orang yang membawa barang nunggang menaiki unta tentu lewat pintu yang besar. Pintu yang kecil tentu cukup untuk orang lewat. Ini pintu kota konvensional pada waktu itu. Mungkin kita juga tidak asing mengenai pintu di rumah kita ada pintu utama, biasanya ukurannya 2,5 umumnya 2,5 tingginya, terus lebarnya 120. Pintu kamar kan lebih pendek 2 meter umumnya, lebarnya 90 atau 100 itu pada umumnya.
Berjuanglah untuk memasuki melalui pintu yang sempit. Pintu yang disabdakan Tuhan Yesus ini tentu ya kiasan. Ya, ajakan Tuhan Yesus ya berjuang. Memasuki melalui pintu yang sempit. Di sini diajak kita ya, berani mengecilkan diri. Kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan pintu yang sempit, bukan sebaliknya. Pintu harus menyesuaikan dengan diri kita, lalu pintunya kita geraji, kita bongkar dan sebagainya ya. Kita diajak untuk berani mengecilkan diri kita. Tentu mengecilkan diri di sini bukan mengecilkan apa ini? Badan ya. Tubuh kita. Mengajak kita puasa. Tidak makan berhari-hari berbulan supaya kurus ya. Diajak diet, pantang dan sebagainya, supaya yang gemuk-gemuk ini ya, seperti saya ini sudah kelebihan ini ya, memang sulit untuk menurunkan berat badan ya, bukan itu maksudnya mengecilkan diri ya, bukan menunjuk pada badan, pada tubuh, namun mengecilkan diri menunjuk pada ya sikap diri di hadapan Allah, ya, menunjuk pada ya budi, hati, jiwa kita ya, bersikap di hadapan Allah ya. Tentu kalau kita membesar-besarkan diri ya, akan menjadi persoalan yang pasti ya, tidak akan bisa masuk ya, dalam kerajaan Allah. Maka kita diajak untuk ya, mengecilkan diri kita ya, menyadari diri ya, sebagai orang yang kecil ya, di hadapan Allah. Kiranya dengan sikap demikian ya, bersikap ya kecil, rendah hati, tentu kita akan mengalami keagungan Allah ya, kebesaran Allah ya. Allah yang besar, Allah yang agung, yang kuasa, itu akan kita alami kalau kita ya mengecilkan diri kita ya, tampil rendah hati, dan tentu ini akan menjadi pengalaman hidup sehari-hari ya, pengalaman akan kebesaran Allah, keagungan ilahi, dengan kita bersikap ya, mengecilkan diri ya, pengalaman ilahi ya, kebesaran Tuhan akan menjadi bagian hidup diri kita. Mengecilkan diri mengajak kita juga ini senantiasa bertobat dan menghasilkan ya, buah pertobatan. Jangan sampai ya kita sudah merasa nyaman, aman, seperti tadi ya, pintu yang tertutup dan ada orang yang berteriak-teriak. Mereka merasa sudah makan dan minum ya, di hadapan Tuhan Yesus dan sudah mendengar pengajarannya. Mereka merasa aman,
Pintu yang tertutup mengajak kita untuk selalu waspada, senantiasa menyadari akan kehadiran Allah, ya, kehadiran ilahi, ya, dalam hidup kita. Hendaknya kita mempunyai kepekaan akan kehadiran Allah, ya, dalam peristiwa hidup kita, peristiwa sehari-hari, ya, peristiwa yang sederhana. Saudara dikasih, melalui sabda Tuhan, ya, kita oleh Tuhan Yesus kita diajak, ya, untuk berjuang untuk memasuki kerajaan Allah, untuk memperoleh, ya, keselamatan, yaitu dengan mengecilkan diri kita, selalu bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Kiranya dengan cara demikian tentu kita akan memperoleh keselamatan dari Allah.